Bayangin kalian lagi nonton series Netflix yang isinya lengkap banget. Ada aksi perang, drama keluarga yang bikin nangis, komedi receh yang bikin sakit perut, sampai adegan mistis yang bikin bulu kuduk berdiri. Kedengarannya kayak produksi Hollywood terbaru. Salah besar. Itu semua udah ada di Tanah Batak sejak 100 tahun yang lalu dalam wujud opera Batak. Halo guys, apa kabar? Kalau dengar kata opera, pasti yang muncul di kepala kalian itu bangunan megah di Eropa, orang pakai gaun mewah dan nyanyi seriosa dengan nada tinggi yang bikin kaca pecah kan? Tapi tahu nggak, kita punya versi yang jauh lebih keren, lebih bernyawa, dan punya sejarah yang luar biasa banget. Ini bukan sekedar pertunjukan panggung, tapi Netflix-nya kakek nenek kita dulu yang jauh lebih canggih karena live dan pakai orkestra tradisional yang magis. Yuk kita deep dive ke sejarahnya. Asal-muasal dan jeniusnya Tilhang Gultom. Oke, kita putar waktu ke era 1920-an. Bayangin suasananya. Tanah Batak lagi di bawah pengawasan ketat Belanda. Tapi di saat yang sama, pengaruh budaya luar kayak komedi Istanbul dan teater bangsawan dari Malaya lagi trending banget di pesisir Sumatera. Disinilah muncul sosok Tilhang Gultom. Beliau ini bukan cuma seniman, tapi bisa dibilang kreatif director paling visioner di zamannya. Dia melihat anak muda Batak mulai terpesona sama gaya teater luar yang pakai panggung megah, lampu gantung, dan cerita pangeran-pangeran. Tilhang mikir, kenapa kita nggak bikin yang versi Batak tapi dengan kualitas yang sama kerennya? Nah, disinilah kejeniusannya dimulai. Ada 3 hal besar yang dia lakukan. Pertama, membongkar batas ritual. Dulu alat musik seperti sarune, gegar, dan gondang itu sakral banget guys. Nggak boleh dimainkan sembarangan karena fungsinya untuk ritual pemanggilan roh atau upacara adat yang serius. Tilhang membuat langkah berani dengan membawa instrumen langit ini turun ke bumi untuk menjadi pengiring drama. Ini adalah revolusi. Dia mengubah fungsi musik dari ritual murni menjadi sebuah pertunjukan estetika yang bisa dinikmati siapa saja tanpa harus menunggu upacara adat. Kedua, teknik crossover budaya. Tilhang mengadopsi format teater modern. Dia memperkenalkan penggunaan layar atau backdrop yang bisa diganti-ganti sesuai latar cerita. Ada latar hutan, istana, sampai kampung. Dia juga mengatur babak demi babak dengan struktur yang rapi, persis seperti skrip film zaman sekarang. Tapi isi ceritanya tetap 100% jiwa Batak, seperti legenda Simardan atau kisah heroik para raja. Ketiga, lahirnya Tilhang Serindo. Setelah formulanya matang, dia mendirikan grup Tilhang Serindo. Ini bukan sekedar grup main-main. Tilhang menerapkan disiplin tinggi. Para pemainnya harus bisa nyanyi, menari, sekaligus akting. Mereka adalah pelopor yang berani melakukan tur antar kota, menembus pedalaman Sumatera Utara sampai keluar daerah hanya dengan transportasi seadanya. Karena inovasi ini, opera Batak bukan lagi sekedar dongeng lisan, tapi bertransformasi jadi industri kreatif pertama di Tanah Batak yang diakui secara profesional. Tilhang berhasil membuktikan kalau budaya lokal itu nggak kuno, justru bisa jadi sangat keren kalau dikemas dengan cara yang modern. Rahasia di balik panggung bukan cuma akting. Kenapa opera Batak bisa sekeren itu? Karena pertunjukannya komplit banget. Ada musik, tari tortor, dan naskah drama yang kuat. Secara historis, lahirnya opera Batak juga bentuk perlawanan halus terhadap Belanda. Saat kumpul-kumpul dilarang, opera Batak jadi alasan legal buat ribuan orang berkumpul dan memperkuat identitas kebangsaan lewat cerita kepahlawanan seperti Sisinya Mangaraja. Masa glow up, perjuangan golden era. Masuk ke tahun 1950-an, opera Batak mengalami masa glow up luar biasa. Setelah merdeka, seni ini jadi simbol identitas. Setiap ada pesta rakyat atau perayaan kemerdekaan, opera Batak wajib ada. Artis-artis opera Batak zaman itu udah kayak selebgram papan atas sekarang. Tapi, tantangan muncul di tahun 80-an. Bayangin, teknologi TV mulai masuk. Orang-orang mulai kenal sinetron. Opera Batak yang butuh persiapan berhari-hari buat satu panggung mulai kalah saing sama hiburan instan di layar kaca. Banyak seniman yang akhirnya harus banting setir jadi petani atau pedagang karena panggung sepi.
Ini adalah masa-masa paling gelap bagi sejarah opera Batak. Tapi tenang, ceritanya belum tamat. Masuk ke era 2000-an, ada plot twist. Muncul tokoh-tokoh seperti Thompson HS dan komunitas anak muda yang sadar kalau warisan ini nggak boleh mati. Mereka mulai melakukan eksperimen. Opera Batak mulai dibawa ke gedung-gedung teater bergengsi seperti Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Ceritanya nggak cuma soal legenda kuno, tapi juga soal isu-isu modern kayak lingkungan hidup atau perjuangan anak rantau. Gaya bahasa di panggung pun mulai dicampur antara bahasa Batak dan Indonesia supaya anak-anak Gen Z kayak kita tetap paham alurnya. Vibe-nya jadi lebih fresh dan relevan. Jadi, opera Batak itu bukan cuma soal masa lalu, tapi soal gimana kita menghargai kreativitas nenek moyang yang nggak kalah keren sama seni modern. Sebagai anak muda, kita nggak harus jadi pemain opera, tapi dengan nonton atau sekedar tahu sejarahnya, kita udah bantu menjaga nyawa dari seni ini. Gimana? Kalian jadi tertarik nggak buat nonton pertunjukan opera Batak secara langsung? Komen di bawah ya. Jangan lupa sebarkan video ini biar makin banyak yang tahu kehebatan budaya kita. Horas!